Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Bapak Ibu sekalian, sahabat sekalian, para operator Arkas dimanapun Anda berada. Kali ini kita akan kembali menjawab pertanyaan yang masuk di channel kita, yang mana kali ini pertanyaannya dari Rusmawati Bae 5617 ya. Di sini beliau bertanya soal bagaimana kalau masuk dananya itu di bulan November, bagaimana cara penginputan di BKU-nya. Baik, untuk Bapak Ibu sekalian yang mungkin juga sampai saat ini masih ada yang bingung soal bagaimana cara penginputan di BKU, khususnya buat yang dana tahap 2-nya itu masuk di bulan November sebagaimana yang ditanyakan oleh teman kita kali ini, Ibu Rusmawati ya. Silahkan simak baik-baik sharing kita kali ini sampai selesai, jangan di skip tentunya. Namun seperti biasa, sebelum kita masuk ke dalam pembahasan kita kali ini, silahkan untuk Bapak Ibu sekalian yang mungkin saat ini kebetulan belum berlangganan di channel saya, silahkan diklik dulu tombol subscribe-nya supaya nanti kedepannya itu tidak ketinggalan update terbaru yang kita update di channel Imran Prasetya. Baiklah, mari kita mulai saja sharing kita kali ini. Nah, di sini terkait cara penginputan di BKU ya, untuk yang dana tahap 2-nya itu baru masuk atau baru dicairkan di bulan November. Di sini pada dasarnya hampir sama saja seperti halnya yang pernah kita sampaikan juga di video-video sebelumnya, yaitu silahkan ya masuk dulu ke aplikasi Arkasnya masing-masing, dan di sini Bapak Ibu sekalian itu pastikan dulu untuk aplikasi Arkasnya sudah menggunakan Arkas yang paling terbaru ya. Jadi kalau misalkan Arkasnya masih menggunakan versi yang lama, misalkan versi yang bukan 4.2.13, silakan diperbarui dulu ya. Di bagian perbarui aplikasi, kemudian perbarui aplikasi lagi di sini, tunggu sampai pengecekannya selesai. Kalau misalkan di sini ada tombol update, baru silahkan di update atau diperbarui aplikasinya. Tapi kalau misalkan munculnya seperti ini, maka tandanya kita sudah menggunakan Arkas yang paling terbaru. Baik. Nah, sekarang kita akan masuk dulu ke bagian penata usahaan ya, dimana di sini Bapak Ibu sekalian bisa lihat ya bahwa untuk pelaporan di BKU tentu di sini kita harus berpatokan pada prinsip dasar pengisian BKU itu sendiri, yaitu yang namanya penginputan di BKU berarti nanti data atau transaksi yang diinputkan di sana adalah berdasarkan kegiatan apa saja yang dilakukan dan kapan kegiatan tersebut dilakukan. Jadi kalau misalkan posisi saat ini misal berada di bulan Desember, maka transaksi apa saja yang dilakukan di bulan ini silakan inputkan di bulan Desember. Dan begitupun juga berlaku buat November sebagaimana yang ditanyakan oleh Ibu siapa tadi ya, sebentar lupa ya, Ibu Rusmawati ya. Untuk Ibu Rusmawati, bagaimana kalau misalkan dana tahap 2-nya itu baru masuk di bulan November? Maka langkah dalam pengisian BKU-nya untuk yang pertama ya, jika seandainya baru masuk di November dan baru dicairkan di November, maka silahkan buka dulu BKU Novembernya ya, buka dulu BKU Novembernya, kemudian di sini kita akan contohkan saja tampilan Desember ya, karena untuk November sudah kita tutup BKU ya. Anggaplah ini adalah BKU November ya Bapak Ibu sekalian. Jadi langkah yang pertama yang harus Bapak Ibu sekalian lakukan adalah melakukan tarik tunai terlebih dahulu ya. Jadi silahkan jika seandainya dana tahap 2-nya sudah masuk ke rekening, silahkan ditarik tunai dulu, kemudian nanti uang hasil penarikan tunai tersebut silahkan belanjakan untuk semua program atau kegiatan yang selama ini belum dilaksanakan. Jadi misalkan dari bulan Juli, Agustus, September, Oktober hingga November itu belum ada satupun yang dilaksanakan dengan alasan misalnya
dana tahap 2-nya belum cair dan saat ini di November ini sudah cair, maka silahkan pastikan untuk semua program kegiatan itu direalisasikan terlebih dahulu menggunakan dana yang sudah Bapak Ibu sekalian tarik tunai dari bank. Seperti itu ya. Jadi di sini nanti program yang ada di bulan Juli belanjakan juga di bulan November, kemudian juga Agustus, September dan seterusnya belanjakan juga di bulan November seperti itu. Dan termasuk juga di sini mungkin untuk pembayaran honor khususnya ya. Jika seandainya misalkan guru di tempat Bapak Ibu sekalian mengajar saat ini belum dibayar sama sekali honornya dari bulan Juli hingga bulan November misalkan ya, karena dana tahap 2-nya baru cair November, maka silakan di bulan November ini bayarkan semuanya. Berarti berapa bulan ya? Juli, Agustus, September, Oktober, November. Berarti langsung bayarkan 5 bulan sekaligus untuk guru-gurunya ya. Begitupun juga misalkan di bulan Juli ada lagi program kegiatan untuk pembelian bahan habis pakai seperti misalkan tinta print ya kan, kemudian juga kertas HPS dan lain-lain, itu silakan belanjakan semua. Ya, pokoknya perencanaan yang sudah Bapak Ibu sekalian rencanakan di saat melakukan penganggaran, jika seandainya belum dilaksanakan sama sekali dari bulan Juli dengan alasan dananya nggak ada misalkan seperti itu, nah dikarenakan di bulan November ini dananya sudah cair, itu silahkan direalisasikan seperti itu ya. Dan di sini kita anggap Bapak Ibu sekalian sudah merealisasikan semua program atau kegiatan dengan menggunakan dana BOS yang cair di bulan November ini. Dan sekarang kita akan masuk ke pelaporannya ya. Nah, di sini silahkan untuk yang pertama dikarenakan untuk dana tahap 2 yang baru masuk ke Arkas, baru terbaca di Arkas, pasti masuknya adalah ke dana non tunai ya. Pasti akan masuk ke sini dananya ya. Jadi di sini akan ada nominal sesuai nominal tahap 2 yang Bapak Ibu sekalian terima. Nah, jika seandainya di bulan November tersebut Bapak Ibu sekalian menarik tunai semua dananya, maka tentu di sini langsung klik tombol tarik tunai ya. Ini yang pertama harus dilakukan ya. Ini dalam kondisi masih kosong, belum ada yang dilaporkan. Nah, yang pertama harus dilakukan adalah tarik tunai terlebih dahulu, kemudian masukkan tanggal penarikan tunainya itu kapan. Kapan Bapak Ibu sekalian melakukan tarik tunai dari bank secara cash untuk dana bosnya. Misalkan ditarik tunainya itu di bulan November tanggal 1 November misalkan ya. Nah, kemudian di sini di bagian nominal penarikan itu masukkan berapa nominal rupiah yang Bapak Ibu sekalian tarik tunai dari bank secara cash. Misal di sini dilakukan penarikan tunainya itu sebesar 10 juta rupiah, maka ketikkan di sini 10 juta rupiah, kemudian nanti simpan. Nah, untuk saldo yang ada di sini yang tertera di sini kosong, ini adalah saldo non tunai. Jika seandainya saldo non tunai yang ada di sininya itu ada, maka di sini pun saldonya akan ada sama persis dengan yang ada di bagian non tunai ini. Jadi silahkan tarik tunai dulu ya, kemudian simpan. Nah, di sini muncul angka merah dikarenakan kenapa? Dikarenakan di tempat kita sudah tidak ada saldo non tunai karena kita sudah menariknya menjadi tunai. Jadi di sini kosong seperti itu ya. Oke. Di sini saya anggap Bapak Ibu sekalian sudah melakukan tarik tunai sehingga nanti tampilannya akan seperti ini. Sebentar. Nah, tampilannya akan muncul seperti ini ya. Anda telah melakukan tarik tunai sebesar sekian di tanggal sekian. Nah, baru nanti Bapak Ibu sekalian silakan inputkan pembelanjaan apa saja yang sudah dilakukan. Nah, di sini kita sarankan ini pastikan sebelum kita menginput data pembelanjaan di aplikasi Arkas, itu silakan disusunkan terlebih dahulu mulai dari tanggal yang paling terkecil. Maksudnya bagaimana? Misalkan Bapak Ibu sekalian penarikannya itu di tanggal 1 November.
Misal ya, kemudian di tanggal 2 November Bapak Ibu sekalian mulai melakukan pembelanjaan untuk 3 program kegiatan misalnya ya. Kemudian di tanggal 3-nya melakukan pembelanjaan lagi untuk program kegiatan yang lainnya ya kan. Kemudian juga di tanggal berikutnya tanggal 5 dan seterusnya misalkan Bapak Ibu sekalian melakukan realisasi anggaran untuk pembelanjaan meja atau apapun itu yang sudah direncanakan. Pokoknya ya, silakan disusunkan dulu dari tanggal yang paling terkecil untuk pembelanjaannya. Baru nanti dalam proses penginputan di BKU Novembernya, anggaplah ini November ya, itu silahkan setelah melakukan penarikan tunai tadi, itu silahkan inputkan yang pertama itu adalah tanggal yang paling terkecil terlebih dahulu. Tujuannya apa? Tujuannya agar nanti ID-nya ya, ID yang ini nanti kan di sini akan ada ID, akan ada tanggal, akan ada kegiatan dan seterusnya. Nah, kenapa kita sarankan untuk dimulai dari tanggal yang paling terkecil? Alasannya supaya nanti ID-nya itu berurutan seperti ini. Sebentar, mana ya? Nah, ID-nya berurutan seperti ini. Ada 66, 67, 68, 69, 70, 71. Nah, ini disusunkan berdasarkan tanggal yang paling terkecil ya. Jadi kalau misalkan Bapak Ibu sekalian anggaplah misalkan yang diinputnya itu tanggal yang terbesar dulu ya. Kemudian nanti disambung dengan tanggal yang kecil, maka nanti ID BKU-nya ini tidak akan tersusun rapi, tidak akan teratur. Bisa jadi misalkan 66, 68, 67, nah seperti itu. Jadi tidak akan berurutan ya. Jadi di sini kita sarankan untuk penginputan pelaporannya itu silakan dimulai dari tanggal yang paling terkecil. Nah, itu. Nah, kemudian jika seandainya ya di salah satu bulan itu pernah ada yang direalisasikan tapi tidak menggunakan dana BOS, yaitu menggunakan uang pribadi, uang dana talang, uang dari sumber yang lain selain dari BOS ya. Misalkan ada inisiatif untuk membayar honor dikarenakan kasihan kepada guru yang sudah mengajar, makanya kepala sekolahnya itu misalkan mengambil inisiatif untuk menggunakan uang pribadinya dulu untuk membayar honornya. Nah, maka bagaimana pelaporan di BKU-nya saat ini di bulan November? Nah, cara pelaporannya juga hampir sama ya. Jadi caranya seperti ini ya. Kita masuk ke tambah pembelanjaan, kemudian kita di sini tanggalnya misalkan tanggal berapa ya? Penarikan tanggal 1, anggaplah tanggal 8 ya kita melaporkannya. Pokoknya untuk tanggal di bagian langkah 1 ini itu tanggalnya itu minimal sama persis dengan tanggal penarikan tunai atau di atasnya, jangan di bawahnya ya. Jadi kalau ingin melaporkan transaksi yang sudah pernah dilakukan di bulan sebelumnya namun menggunakan uang pribadi, maka untuk tanggal yang ada di sini itu tanggalnya minimal tanggal sama persis dengan tanggal penarikan tunai dari bank atau di atasnya, jangan di bawahnya, seperti itu ya. Nah, oke. Di sini tanggal 8 Desember misalkan ya, atau 8 November misalkan. Nah, di sini kita akan centang dulu dikarenakan ini kita akan bayar honor, jadi tidak ada toko yang kita gunakan. Kita akan langsung bayar ke guru yang bersangkutan ya. Sekarang seperti ini kita centang, kalau tidak ada NPWP, kalau ada input di sini ya. Kemudian kita lanjut. Nah, di sini Bapak Ibu sekalian, lupa, untuk jenis transaksinya kita pilih dulu ya, tunai. Kemudian kita lanjut. Nah, yang terpenting itu adalah di bagian langkah 2 ini ya. Jadi, jika seandainya kita ingin melaporkan transaksi di bulan yang sudah kita lewati, di bulan sebelumnya namun menggunakan uang pribadi bukan uang dari dana BOS, maka di bagian langkah 2 inilah yang penting harus kita perhatikan, yaitu di bagian tanggal belanja garis miring nota ya. Jadi tanggal yang ada di sini silahkan ubah sesuai dengan tanggal realisasi sebenarnya. Jadi anggaplah misalkan kita ingin melakukan pelaporan untuk pembayaran honor di bulan Juli yang menggunakan uang pribadi ya. Maka di sini meskipun posisi saat ini kita berada di BKU November atau Desember, maka di bagian langkah 2 ini kita harus pilih
bulan yang ingin kita laporkan yang sudah menggunakan uang pribadi tersebut. Misalkan Juli ya. Kapan Juli kita melakukan pembayaran honornya? Misalkan tanggal 21 ya. Kemudian di sini kita masukkan kegiatannya apa ya? Honor ya kan, ketikkan di sini honor. Sebentar. Nah, kemudian di sini kita rekening belanjanya pilih otomatis muncul operasional. Nah, kemudian di sini pilih nama yang kita laporkan, misalkan ibu ini ya. Nah, kemudian di sini masukkan nominalnya, bukan nominal, jumlahnya. Nah, jika seandainya posisi saat ini di bulan November, itu di bulan Juli sampai Oktobernya itu belum pernah kita melakukan pelaporan sama sekali dikarenakan dana tahap 2-nya baru masuk di November, maka yang muncul di sini kuantiti maksimalnya adalah 6 berarti ya, 6. Maka di sini defaultnya itu ketika kita mulai masuk ke scroll ke bawah sini akan tertulis 6, maka di sini kita ubah 1. Meskipun di sininya 6, kita ubah 1. Jika seandainya ingin melaporkan ya pembayaran honor di bulan Juli yang menggunakan uang pribadi, maka pilih 1. Kemudian lanjutkan simpan. Nah, lain halnya jika seandainya anggaplah dari bulan Juli hingga November itu semua guru belum dibayar sama sekali honornya, maka di sini jika seandainya tertulis maksimal 6, kita pilih 6 ya, masukkan 6 juga karena kita akan membayar langsung semuanya di bulan Desember misalkan atau di bulan November sebagaimana yang tertulis di sini maksimal berapa gitu kan. Karena maksimal di sini maksudnya adalah maksimal yang bisa kita laporkan. Ya, jadi kalau misalkan dari Juli hingga November belum ada satupun yang dilaporkan, maka akan tertulis 5 atau 5 ya, berarti kalau November. Maka kalau kita bayarkan semuanya di bulan November untuk honornya, kita masukkan di sini 5, kemudian kita lanjut ya. Tapi di sini karena tertulisnya 1 maka maksimal 1. Jadi pokoknya seperti itulah ya Bapak Ibu sekalian, semoga ini bisa dipahami. Jadi kalau misalkan khusus untuk honor, jika seandainya memang belum dibayarkan sama sekali dari bulan Juli hingga November, maka silakan bayarkan sekaligus di bulan November. Kemudian juga di sini di bagian kuantitinya samakan dengan angka maksimalnya di sini. Kemudian lanjut simpan, seperti itu ya. Dan begitupun juga untuk guru-guru yang lain, dan untuk transaksi yang lain juga silahkan disesuaikan ya. Jika seandainya memang transaksi tersebut baru dilakukan di bulan November, maka tanggalnya pun tanggal bulan November. Jadi di sini kembali kepada prinsipnya sekali lagi ya, untuk penginputan BKU itu berdasarkan tanggal yang ada di nota pembelanjaan. Jadi harus sama seperti itu. Terima kasih, ini semoga bisa dipahami meskipun agak sedikit muter-muter penjelasannya ya. Dan kalau misalkan masih ada yang bingung dengan apa yang kita jelaskan, silakan bisa bertanya kembali pada kolom komentar yang tersedia di video kita kali ini. Dan nanti jika seandainya perlu kita bahas lebih lengkap lagi, kita akan bahas di video berikutnya. Terima kasih, sampai jumpa di sharing kita berikutnya. Jangan lupa dukung terus channel kita dengan mengklik tombol like, kemudian juga tekan tombol share, dan juga tekan tombol subscribe-nya supaya nanti kedepannya tidak ketinggalan update terbaru yang kita update di channel Imran Prasetya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.